Latar belakang, golongan darah merupakan salah satu karakteristik penting pada manusia yang ditentukan oleh adanya antigen pada permukaan sel darah merah. Setiap individu dapat memiliki golongan darah yang berbeda, seperti A, AB, atau O, yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Pengetahuan tentang golongan darah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan seperti transfusi darah, tindakan medis, dan penanganan keadaan darurat. Kesalahan dalam pemberian darah dapat menyebabkan reaksi berbahaya bagi pasien. Oleh karena itu, tes golongan darah perlu dilakukan untuk mengetahui jenis golongan darah seseorang secara tepat. Melalui praktikum tes golongan darah, siswa dapat memahami konsep sistem golongan darah serta cara pengujinya secara sederhana dan ilmiah. Tujuan praktikum mengetahui golongan darah seseorang berdasarkan sistem ABO. 2. Mengamati darah setelah dites serum. Berikutnya, alat yang digunakan dalam pemeriksaan golongan darah adalah 1. Autoklik, 2. Lancet, 3. Kartu tes golongan darah, yang keempat tusuk gigi. Bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan golongan darah adalah 1. Reagen anti A, 2. Reagen anti B, 3. Reagen anti AB, keempat reagen anti D atau resus, yang kelima kapas alkohol. Berikutnya cara kerja. 1. Tusuk ujung jari menggunakan lancet secara hati-hati. Yang kedua, teteskan darah pada kartu tes di kolom yang tersedia. Yang ketiga, teteskan masing-masing serum anti reagen pada tetesan darah yang sudah tersedia pada kartu tes golongan darah. Yang keempat, aduk masing-masing tetesan serum anti reagen menggunakan tusuk gigi yang berbeda. Yang kelima, amati reaksi yang terjadi atau aglutinasi atau tidak. Pembahasan pada kolom pertama, tidak menggumpal, darah tidak mempunyai antigen A. Yang kedua, tidak menggumpal, darah tidak mempunyai antigen B. Yang ketiga, tidak menggumpal, darah tidak mempunyai antigen AB. Yang keempat, tidak menggumpal, darah tidak mempunyai gen resus atau RH. Jadi kesimpulan golongan darah saya adalah ORH- atau golongan O dan golongan resus negatif. Ketika darah O didonorkan ke golongan darah lain, yang terjadi golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada permukaan sel darah merah, namun memiliki antibodi A dan B dalam plasma darah. Karena tidak memiliki antigen A dan B, maka golongan darah O tidak akan menggumpal jika didonorkan ke golongan darah lain. Proses penggumpalan atau aglutinasi dapat terjadi jika terdapat reaksi antara antigen dan antibodi. Istilah penting dalam sistem transportasi. A. Aglutinasi penggumpalan partikel atau seperti sel darah merah dikarenakan reaksi antara antigen dan antibodi. B. Antigen, zat yang dapat merangsang sistem imunitas untuk menghasilkan antibodi. C. Agglutinin, protein dalam plasma darah sebagai antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. D. Plasma darah, cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. E. Serum alfa, serum yang digunakan untuk mengetahui adanya antigen A pada darah seseorang. F. Resus negatif, golongan darah yang tidak memiliki faktor resus atau RH pada sel darah merah. G. Erythroblastosis fatalis, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah merah janinnya yang disebabkan oleh ketidakcocokan RHO. Atau D. H. Resipen universal, golongan darah AB dapat menerima darah dari orang golongan darah apapun karena golongan darah AB tidak memiliki agglutinin dalam darahnya. I. Jika golongan darah A menikah dengan AB, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah AB atau A, B, dan O apabila golongan darah orang tuanya bersifat heterozigot atau dalam satu golongan darah membawa gen A atau gen B dan gen O. J. Jika golongan darah A didonorkan ke B, maka akan terjadi penggumpalan. Hal ini dikarenakan terjadi pertemuan antigen A